Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Anwar di Ampat Otomotif. Dan kalian pasti kalau misalkan kalian adalah pengusaha tambang atau pengusaha perkebunan, mobil ini adalah mobil yang kalian idam-idamkan untuk kalian pakai di area pertambangan dan perkebunan kalian. Apalagi kalau bukan Mitsubishi Triton yang HDX. Gagah dan garang banget. Kenapa mobil ini sangat recommended untuk kalian para pengusaha tambang dan perkebunan? Itu yang akan kita bahas, so ikuti ulasan kita sampai selesai. Nah teman-teman sekalian, seperti yang saya sampaikan di opening tadi, salah satu yang membuat mobil ini menjadi lebih keren adalah karena ini adalah Mitsubishi Triton, mobil dengan mesin 4D56 yang sama mesinnya kayak yang itu, tunjukin yang sono. Nah itu mbahnya. Nah sekarang yang ini adalah versi terbarunya dan ini gagah ya. Kenapa saya suka yang HDX? Saya selalu suka yang HDX karena dia punya bumper depan itu dibikin warna hitam kayak gini, dan itu yang membuat mobilnya jadi kesannya lebih gagah dan lebih maco lagi. Jadi warna hitam dominan untuk bagian bumper depannya, dan hitamnya dia pakai warna hitam Dove bosku. Jadi ini yang membuat mobil ini jadi kelihatan sangat amat gagah dan kelihatan sangat amat maco. Terus untuk lampunya juga, lampunya dia masih pakai bohlam biasa dengan untuk bagian dalamnya dan proyektor untuk bagian lampu luarnya. Dan kalau kita lihat nih bonetnya itu setinggi dada saya loh ini mantep banget. Jadi harusnya ground clearance-nya juga jadi lebih tinggi dan lebih kokoh. Lalu kemudian kalau kita lihat memang beda dengan bentukan yang lama, dia lebih mengotak untuk bagian depannya. Jadi untuk bagian bonetnya dia lebih flat, nggak yang landai ke bawah. Itu juga yang membuat mobil ini jadi lebih berbeda dan lebih kelihatan ngotak kalau kita lihat dari depan dan dari samping. Tetap ada siluet garis dynamic shield-nya di bagian bawah sini dengan lampu sein-nya yang ada di sini dibikin dengan warna kuning juga. Lalu kemudian di bagian atas sama lampunya tetap masih pakai lampu project, dan sebenarnya di bagian bawah sini ada housing buat fog lamp. Jadi kalau misalkan Triton yang versi paling mewah kan di bagian sini tuh ada cluster ya. Nah ini itu nggak ada. Nah terus untuk di bagian samping nih, saya mau tunjukin bagian sampingnya tuh kelihatan lebih mengotak juga. Ini lebih mengotak dari sini terus turun ke bawah. Lalu kemudian untuk bagian fendernya dia juga dibikin lebih kotak, jadi nggak yang bulat mengikuti kontur bodinya, dan itu yang membuat mobil ini jadi kelihatan sangat gagah juga. Nah untuk lampu seinnya selain yang ada di depan tadi kita tunjukin, terus ada di bagian sini juga. Lalu kemudian untuk visibility pastinya mobil ini dilengkapi dengan kaca yang cukup lebar. Cuman sebenarnya ada satu yang agak tapi sebenarnya bagusnya karena tetap ada tangkainya. Ini spionnya kalau dibikin lebih mundur lagi mungkin lebih oke, tapi kalau dibikin kayak gitu kacanya mesti lebih melandai ke depan, mirip-mirip dengan Mitsubishi Expander. Tapi ini adalah double cabin dengan leather frame, jadi adalah pasti sangat amat kokoh. Antenanya nih masih pakai antena batangan. Lalu kemudian untuk yang garis jendelanya dia udah pakai yang warna hitam kayak gitu. Lalu kemudian di bagian handle pintunya juga dia pakai handle pintu yang warna hitam kayak gini dengan anakan kunci biasa. Jadi nih kuncinya, ini nggak ada remote-remotannya nih bosku. Ini kayak gini aja, dia masih pakai kunci dengan model colok. Lalu kemudian di bagian atas itu nggak ada roof rail, polosan aja kayak gitu. Dan di bagian bawah dia nggak ada footstep juga. Itu yang membuat mobil ini jadi lebih beda kalau misalkan kita bandingin sama Triton-Triton yang lainnya. Nah, handle pintu belakang juga sama, warna hitam, dibikin lebih kalem, nggak sewarna dengan body. Dan untuk bagian velgnya, dia pakai velg ring 17 kurang lebih ya. Bannya pakai Grand Track Dunlop AT20, dan untuk lingkar velgnya, justru pakai ring 16 ya, sama seperti Triton edisi zaman dulu, dia masih pakai ring 16. Lalu kemudian dengan 6 baut, dan di bagian belakang remnya masih pakai tromol, depan udah pakai cakram. Pernya dia masih pakai per daun pastinya karena mobil ini peruntukan buat tambang yang biasanya memuat barang dengan bobot berat yang cukup berat. Yang Mbah tadi itu saya udah pernah tes perjalanan jauh dengan muatan kurang lebih 1 ton di luar
orang, dan itu so far ya mobilnya jadi bukan nungging ya, ngepot di bagian belakang karena ya memang berat bebannya itu luar biasa. Dan pembelian mobil kayak gini, karena kita tahu bahwa mobil kayak gini adalah mobil untuk peruntukan tambang, itu udah dilengkapi dengan ban MT atau ban pacul yang biasanya memang cocok untuk daerah pertambangan dan perkebunan. Nah, satu yang cerdas lagi yang ada di mobil ini, karena mobil ini dipasangin pagar di bagian atas ini. Kalau misalkan di perkebunan sawit, memuat kelapa sawit, itu nggak usah khawatir bakal kebentur ke bagian kaca, karena dipagerin, tinggal ditambah warmes atau apa kayak gitu, itu bisa lebih kokoh lagi. Dan untuk di bagian belakang sini sama seperti yang ada di sini, karena ini adalah varian yang sama, kita tunjukin yang ini aja. Dia nggak ada footstep juga untuk kita naik turun di baknya, tapi untuk buka tutup baknya tetap ada di sini tuasnya, dan ini bisa ngebuka cukup jauh. Dan istimewa lagi karena di dalamnya udah dilapisin dengan apa sih istilahnya, material plastik yang cukup kokoh dan gagah ya. Nah, terus di bagian sini pasti ada tulisan Triton, nggak mungkin Honda Beat di sini, HDX tipenya bagian bawah. Dan untuk klaster lampunya itu kurang lebih sama dengan Triton-Triton yang lainnya. Nah, terus kita ke depan lagi. Nah, terus di bagian dalam kita tunjukin dikit aja bagian dalamnya. Karena kita posisinya di gudang jadi rada gelap, dan ini sekalipun dia tinggi, karena ini adalah SUV leather frame, sekalipun dia tinggi, untuk kita naik turun ke mobilnya itu nggak begitu susah, karena di sini ada hand grip yang memudahkan kita untuk naik dan duduk di dalam mobilnya. Dan kalau kita lihat ini setirnya bentukannya lebih kecil ya, dengan material yang finishingnya nggak dibalut dengan kulit, tapi so far cukup lah ya. Lalu kemudian untuk transmisi 4x4-nya dia masih menggunakan transmisi 4x4 manual yang lama. Lalu kemudian head unitnya dia masih yang single din. Lalu kemudian AC-nya dia pakai AC yang model kompor kayak gitu. Ya kurang lebih kayak gitu. Kita nggak bisa nge-explore terlalu jauh untuk bagian interiornya karena gelap posisinya. Kita lagi ada di dalam gudang soalnya. So, itu yang bisa kita share untuk harga, diskon, dan paket pembeliannya, termasuk metode pembeliannya cash atau kredit. Bisa kalian tanyakan dengan menghubungi nomor kontak kita yang ada di layar atau di deskripsi yang ada di bawah. So, itu yang bisa kita share kali ini. Kalau ada yang salah dan keliru dari apa yang saya sampaikan, mohon dimaafkan, dan kita ketemu pada update informasi otomotif yang seru dan menarik berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan bye-bye.